Baik, di sini kami akan melakukan diskusi tentang tugas 2 pada etika profesi. Yang pertama, kami membagi dua pada bagian case study ini agar kami saling berbagi informasi dari masing-masing case study yang kami pahami. Untuk case study 1, saya dan Dimas Aji. Untuk case 2, Alan dan Surya. Yang pertama, untuk case study 1, kita sudah diskusikan di grup, jadi yang hasilnya itu adalah ini. Untuk yang pertama, apakah etis bagi insinyur A untuk menolak menandatangani atau menutup rencana? Dari berlandaskan referensi kode etik 14, di mana insinyur dalam memenuhi tugas profesionalnya harus bertindak untuk setiap pemberi kerja atau klien sebagai orang yang setia atau agen wali. Jadi setelah kami membaca kode etik yang sudah sebagai referensi pada tugas 2, kami menyimpulkan bahwa insinyur A dapat menolak apabila dalam penandatanganan tidak ada kesempatan yang baik, di mana harus ada poin-poin yang ditunjukkan perusahaan mengapa proyek tersebut harus ditandatangani. Sebab apabila tidak ditandatangani, nantinya namun konsep konstruksi tetap ditiru dan dilanjutkan. Sehingga untuk ini perlu diperhatikan agar pihak keduanya tidak dirugikan. Untuk nomor 2, Ji. Agak, sorry dulu, ulang dulu. Ulang dulu. Gak apa-apa, Ji. Lanjut aja nomor 2. Kenapa, Ji? Mobil teman. Lanjut aja, bisa di cut Iya, Ji. kayaknya. Kan ini video kita diskusinya, bukan presentasi. Gak apa-apa. Iya ya. Iya. Dan nomor berapa sekarang? 2. Apakah etis bagi insinyur B untuk meminta insinyur A menandatangani dan menyegel dokumen konstruksi? Nanti kami. Jadi berlandaskan kode etik 1.4, insinyur dapat memenuhi tugas profesionalnya, harus bertindak untuk setiap pemberi kerja atau klien sebagai orang yang setia, agen atau wali. Kemudian pada kode 3.4 dikatakan di sini insinyur tidak boleh mengungkapkan tanpa persetujuan informasi rahasia mengenai urusan bisnis atau proses teknis dari klien atau pemberi kerja saat ini atau sebelumnya, atau bahan publik tempat mereka melayani. Jadi berdasarkan kedua kode ini, disimpulkan bahwa etis bagi insinyur B untuk meminta insinyur A menandatangani dan menyegel dokumen konstruksi, sebab apabila sudah sesuai alasan mengapa harus dilakukan penyegelan dokumen, agar tidak ada tindak lanjut dari konstruksi dan pengoperasian dari semua dapat selesai dan dinyatakan sudah tidak dilanjutkan maupun dilakukan lagi, sehingga perusahaan tidak merugi dalam dokumen yang dimana insinyur sudah pindah perusahaan dan juga perusahaan dapat membuka konstruksi baru dalam melayani klien maupun masyarakat. Oke, saya lanjutkan untuk nomor 3. Jika insinyur A diperlukan pekerjaan tambahan, apakah etis bagi insinyur A untuk meminta kompensasi tambahan? Jadi setelah kami baca dan pahami dari kode etik yang ada pada referensi, kami menyimpulkan menurut kami sangat etis sebab kinerja yang diminta diberatkan kepada insinyur A, dan sementara perusahaan insinyur A sudah berada pada perusahaan Y, sehingga perusahaan yang X atau perusahaan dia sebelum bekerja itu yang meminta pekerjaan tambahan untuk menyelesaikan proyek sebelumnya harus diberi kompensasi tambahan. Sebab apabila ketika insinyur A pindah ke perusahaan sebelumnya, dia harus menyelesaikannya. Dan apabila sudah selesai, akan ditandatangani dan ditutup untuk dokumen dan diberi penambahan kompensasi. Pada bagian case study 1 terdapat rangkuman diskusi, dan untuk rangkuman diskusi ini, gimana Ji bagian ini? Jadi dari rangkuman diskusinya itu, di sini kami membuat bahwa setiap insinyur memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dan bekerja secara profesional, di mana hal ini merupakan prinsip dasar etika yang tertuang dalam kode etik NSEP, yang perlu untuk diterapkan oleh seorang insinyur tanpa harus pandang bulu di mana ia bekerja.
Sebagai seorang insinyur yang profesional, perlu dilakukan layanan yang bergantung pada sifat pekerjaan, yang mana hal ini dilakukan untuk kepentingan klien. Kemudian desain, laporan, spesifikasi, dan rencana kerjanya akan disiapkan oleh insinyur yang akan diserahkan ke badan publik untuk disetujui. Seorang insinyur A yang pernah bekerja pada perusahaan X dan kemudian pindah ke perusahaan Y. Hal ini tidak berarti bahwa tanggung jawab insinyur A lepas dari perusahaan X ketika masih ada pekerjaan yang belum selesai. Karena tanggung jawab dari kedua instansi tersebut memiliki prioritas yang sama bagi seorang insinyur yang bekerja secara profesional seperti yang tertera pada kode I.4. Jika seorang insinyur A yang sebelumnya bekerja pada perusahaan X dan suatu waktu ada seorang insinyur B dari perusahaan tersebut memanggil insinyur A untuk menandatangani sebuah dokumen, maka idealnya insinyur A harus menerima permintaan tersebut untuk memenuhi kode etik. Pada kasus ini dikatakan bahwa insinyur A menolak untuk melakukan penandatangan dokumen kecuali perusahaan X memberikan biaya tambahan. Hal ini tentunya telah melanggar etika dalam berprofesi karena tidak bersifat profesional dalam pekerjaannya walaupun sudah pindah perusahaan. Dalam kasus ini, insinyur B bersikap profesional karena meminta insinyur A untuk menandatangani dokumen tersebut demi kepentingan dari perusahaan X. Jadi berdasarkan diskusi ini dapat diambil kesimpulan yaitu tindakan yang dilakukan insinyur A dalam menolak tanda tangan dokumen dari perusahaan X adalah melanggar kode etik karena tidak bersifat profesional dan tidak mementingkan tanggung jawabnya sebagai seorang insinyur, melainkan hanya ingin menambah keuntungannya saja dengan memintai biaya tambahan. Kemudian yang kedua, tindakan yang dilakukan insinyur B dalam meminta insinyur A untuk menandatangani dokumen termasuk dalam kode etik karena tetap menjalankan tanggung jawabnya pada perusahaan X. Kemudian yang terakhir, tindakan yang dilakukan insinyur X akan dapat dimaklumi atau diterima jika ia meminta kompensasi yang sesuai dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas itu. Baik, dilanjut dengan case study 2 di mana judulnya kegagalan untuk memasukkan informasi dalam laporan teknik. Adapun dari permasalahan ini sudah kami rangkum dan kami menjawab pertanyaannya. Adapun pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya. Yang pertama, apakah etis bagi insinyur B untuk tidak memasukkan pengoperasian peralatan uji yang gagal dalam laporannya? Jadi untuk case study 2 ini dengan judul kegagalan untuk memasukkan informasi dalam laporan teknik. Jadi untuk kesimpulan ataupun pertanyaan yang ada pada case study ini, yang pertama yaitu apakah etis bagi engineer B untuk memasukkan pengoperasian peralatan uji yang gagal dalam laporannya. Jadi menurut diskusi kami yang telah kami buat sebelumnya pada grup kami memutuskan bahwa ini tidak etis untuk engineer B dalam tindakannya yang mengeluarkan atau membuat laporannya tanpa menyertakan kegagalan pengoperasian peralatan pengujian yang dilakukan. Karena seorang engineer harus dapat bersikap jujur dan objektif setiap hal, baik hal ini. Karena kita tahu pada kode etik 2 ayat 3A. Yang pertanyaan kedua, apakah etis bagi engineer B untuk tidak berkomunikasi dengan perwakilan engineer A tentang proyek ini? Jadi pada case studi ini engineer A telah memutuskan pekerjaannya untuk mengawasi atau melihat dari tindakan engineer B untuk membuktikan bahwa engineer A itu salah dalam melakukan proyeknya. Jadi menurut kami hal ini tidak etis untuk engineer B karena tindakan yang tidak berkomunikasi dengan perwakilan engineer A tentang proyek tersebut. Dalam hal ini, membuat laporan atau saat melakukan observasi terhadap suatu hal, kita harus memiliki data yang akurat dalam pembuktiannya, yaitu dengan hal yang nyata, dengan saling berbagi informasi atau menanyakan kejadiannya terhadap orang atau pekerja di sekitar kejadian tersebut. Kejadian ini adalah yang seperti kita ketahui pada case yang kedua ini, yaitu ada proyek yang diberikan terhadap engineer A. Jadi engineer
engineer A dengan putusannya yaitu harus berkomunikasi dengan engineer B yang merupakan engineer A itu yang perwakilan dari engineer A itu yaitu konsultan geoteknik independen yang bekerja untuk mengamati pengujian yang dilakukan engineer B. Jadi hal ini tidak etis karena tidak ada saling komunikasi antara engineer A dan engineer B. Untuk yang ketiga dan keempat akan dibahas oleh teman saya Surya. Baik, saya akan melanjut bahan diskusi dari case study 2 ini, di mana pertanyaan ketiga adalah, apakah etis bagi insinyur B untuk tidak berkomunikasi dengan supervisor kontraktor dan pekerja yang bekerja selama konstruksi? Menurut kami ini tidak etis bagi engineer B. Dan di mana tidak etisnya itu karena engineer B tidak berkomunikasi dengan supervisor kontraktor dan pekerja yang bekerja selama konstruksi. Karena sama halnya dengan yang tidak melakukan komunikasi terhadap perwakilan dari engineer A yang dilakukan oleh engineer B. Hal tersebut merupakan tindakan yang etis karena pada umumnya saat melakukan penelitian kita perlu kesaksian atau keterangan dari orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Dalam hal ini seharusnya engineer B melakukan komunikasi atau meminta keterangan kepada supervisor proyek atau kepada para pekerja proyek tersebut. Nah, jadi kesimpulannya pada pertanyaan ketiga ini, setelah kami diskusikan bahwa hal yang dilakukan pada engineer B ini adalah tidak etis. Kemudian pada pertanyaan nomor 4, apakah etis bagi insinyur B untuk mengeluarkan laporannya tanpa menyebutkan bahwa 19 tumpukan yang diperiksa menurut catatan mengemudi menemui penolakan? Nah, di sini kami juga menyimpulkan bahwa hal ini tidak etis bagi insinyur B. Karena seorang engineer harus mampu melaporkan atau menyatakan sesuatu hal dengan dasar data yang ada atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Karena pada kode etik 2.3.a, seorang engineer harus objektif dan jujur dalam laporan profesional, pernyataan, atau juga kesaksian. Mereka harus memasukkan semua informasi yang relevan dan bersangkutan dalam laporan, pernyataan, atau dalam kesaksian seperti pada kode etik tersebut. Demikian. Baik, untuk case study 2, kami membuat rangkuman diskusi dari yang tertera pada modul. Adapun dari modul itu yang setelah kami rangkum, dapat kita lihat di sini, dan ini pun kami sudah submit. Kesimpulannya bahwa tidak etis bagi insinyur B untuk mengeluarkan laporannya tanpa menyebutkan kegagalan pengoperasian dan coba perawatan, sesuai dengan pertanyaan yang pertama tadi. Yang kedua juga tidak etis bagi insinyur B untuk tidak berkomunikasi dengan perwakilan dari insinyur A tentang proyek. Yang ketiga, tidak etis bagi insinyur B untuk tidak berkomunikasi dengan supervisor dan pekerja kontraktor yang bekerja selama konstruksi, dan kemudian tidak etis bagi insinyur B untuk mengeluarkan laporannya tanpa menyebutkan bahwa 19 tumpukan yang dipernyatakan menurut catatan mengemudi menemui penolakan. Dan dari pendapat minoritas yang terdapat pada tugas 2 dapat kita lihat di sini. Dalam meninjau kasus ini, Dewan mengisolasi kegagalan insinyur B untuk berkomunikasi dengan insinyur A atau perwakilan insinyur A. Hal ini dilakukan agar pertimbangan dapat diberikan kepada implikasi hukum atau kuasa hukum dari keadaan yang tampak bertentangan dari masalah tersebut. Jadi laporan minoritas ini hanya berkaitan dengan kesimpulan 2, yang dimana tidak etis bagi insinyur B untuk tidak berkomunikasi dengan perwakilan insinyur A tentang proyek. Jadi untuk ketidaksepakatan berpusat pada titik perbedaan yang bagus, bahwa insinyur B dapat menafsirkan komunikasi dengan insinyur A sebagai gangguan terhadap pengumpulan fakta independen karena alasan tersebut hubungan itu bermusuhan. Semua data yang tertera berkaitan dengan proyek file driving yang sama. Untuk case 1 dan case studi 2, adapun model diskusi kami secara umum seperti presentasi, namun kami sudah melakukan diskusi di WA Group. Apakah ada tambahan dari teman sekalian? Menurutku udah cukup lah, karena kita kan sebelumnya udah melakukan diskusi melalui WA Group dan Zoom sebelumnya.
Baik, adapun kurang lebihnya untuk bagian ini kami submit untuk tugas dasar EPTOP kelompok 13. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf, dan sekian dan terima kasih.